Tangisan pocong di malam hari. Di sebuah desa yang terletak di pinggiran hutan, malam selalu membawa suasana misterius. Warga desa sering mendengar berbagai suara aneh yang muncul dari kegelapan. Namun, tak ada yang lebih menakutkan daripada legenda tentang pocong, makhluk halus yang terjebak dalam kain kafan, menghantui mereka yang belum sempat menyelesaikan urusan duniawi. Suatu malam, sekelompok pemuda desa memutuskan untuk menguji nyali. Mereka berkumpul di balai desa dan membahas tentang pocong yang sering mereka dengar. Di antara mereka, ada Adit, yang paling berani dan percaya bahwa semua itu hanyalah mitos. Kalau kita berani, kita bisa buktikan bahwa itu tidak lebih dari cerita menakut-nakuti, katanya dengan nada menantang. Adit dan teman-temannya memutuskan untuk pergi ke pemakaman tua di ujung desa, tempat di mana konon pocong sering muncul. Ketika mereka tiba di sana, suasana malam semakin mencekam. Angin berhembus kencang, dan suara dedaunan yang bergesekan menambah kesan angker. Di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar suara tangisan lembut, seolah berasal dari jauh. Dengar itu, sepertinya ada seseorang yang menangis, ujar Rina, salah satu teman Adit, dengan nada ketakutan. Adit mencoba menenangkan mereka. Mungkin hanya suara binatang. Ayo, kita dekatkan langkah. Mereka melangkah lebih jauh ke dalam pemakaman, dan tangisan itu semakin jelas. Kini bukan lagi suara lembut, tetapi suara yang penuh kesedihan dan penyesalan. Seperti jeritan yang terpendam, menggema di malam yang sunyi. Tiba-tiba, cahaya bulan purnama menerangi sekeliling mereka, dan di antara bayang-bayang, terlihat sosok berbentuk pocong yang perlahan muncul. Muka Adit memucat, ia yang semula berani kini hanya bisa terpaku. Pocong itu terlihat samar, terbalut kain kafan yang compang camping, dengan mata kosong yang menatap ke arah mereka. Tangisan itu semakin keras, membuat jantung mereka berdegup kencang. Tolong aku, suara itu terdengar menyesakkan. Para pemuda berlari, namun entah mengapa, kaki mereka terasa berat. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka. Pocong itu mendekat, dan dengan suara serak, ia berkata, "Aku terjebak dalam kesedihan ini. Tolong selesaikan urusanku yang belum tuntas." Mereka merasa terperangkap dalam momen itu, antara ketakutan dan rasa kasihan. Adit, meski takut, berusaha menahan diri. "Apa yang kau butuhkan?" tanyanya. "Agar bisa pergi dengan tenang, aku perlu kamu mengingat namaku dan menceritakan kisahku," jawab pocong itu. Tanpa sadar, Adit mulai mendengarkan kisah yang penuh duka. Pocong itu bercerita tentang hidupnya, tentang cinta yang tak terbalas dan janji yang tidak ditepati. Dalam semangat petualangan dan keberanian, Adit menyadari bahwa kisah itu lebih dari sekadar mitos. Itu adalah suara dari mereka yang pernah hidup, yang ingin diingat. Setelah mendengar cerita pocong, Adit berjanji akan menceritakan kisahnya kepada seluruh desa. Begitu janji diucapkan, sosok pocong itu perlahan menghilang, dan suara tangisan pun lenyap. Mereka yang semula terjebak kini bisa bergerak kembali, melangkah keluar dari pemakaman dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di desa, Adit dan teman-temannya menceritakan semua yang mereka alami. Mulai saat itu, warga desa tidak lagi melihat pocong dengan rasa takut, tetapi dengan empati. Mereka mengadakan upacara untuk mengenang mereka yang telah pergi, mengingatkan bahwa setiap jiwa memiliki kisah yang perlu diceritakan. Malam itu, tangisan pocong tidak lagi dianggap sebagai teror, tetapi sebagai pengingat akan pentingnya menghargai setiap kehidupan. Kegelapan malam kini dipenuhi dengan harapan, dan desa itu menjadi tempat di mana setiap kisah diingat dan dihargai, bahkan yang terpendam dalam heningnya malam.